warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama sepakat bahwasanya alam barzakh, alam kubur itu merupakan awal dari alam akhirat. Jadi di saat kita memasuki alam kubur, kita sedang memulai perjalanan menuju ke akhirat. Dan alam kubur ini penentu selamat tidaknya seseorang. Apabila di alam kubur dia mendapatkan nikmat, maka nanti ke depannya dia termasuk orang-orang yang selamat. Namun apabila seseorang itu di dalam kuburnya, di alam kuburnya dia mendapatkan siksa, dan tidak ada orang-orang yang menolongnya, tidak ada orang yang mendoakannya, sehingga Allah angkat siksaannya, maka nanti ke depannya dia termasuk orang-orang yang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian kubur itu merupakan tempat yang paling sempit. Dikatakan sempitnya kubur itu melebihi sempitnya lubang jarum. Lebih sempit lagi, karena orang yang memasuki liang kubur nanti dia akan merasakan betapa sempitnya ruangan itu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Mungkin dia pernah berdesak-desakan di kereta, berdesak-desakan di ruangan lift yang lagi macet, tapi itu tidak sebanding dengan sempitnya liang kubur nanti. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, sahabat Sa'ad bin Mu'adz itu luar biasa meninggalnya, diiringi 70.000 malaikat. Tapi apa kata Rasulullah? Andaikan Sa'ad bin Mu'adz ini bisa lari dari liang kubur, dari sempitnya liang kubur, maka dia akan lari. Artinya apa? Semua kita nanti akan merasakan sensasi pertama saat masuk ke liang kubur adalah merasakan betapa sempitnya liang kubur itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala luaskan kubur kita nanti, amin ya rabbal alamin. Kemudian kubur itu merupakan tempat yang paling menjijikkan, di mana tanahnya sudah bercampur dengan pembusukan-pembusukan dari jasad-jasad yang telah membusuk sebelumnya. Kalau kita mungkin selama hidup ini melihat hal-hal yang menjijikkan itu di luar kita, ada bangkai tikus, bangkai kucing, atau kotoran-kotoran yang lain, kita lihat itu sangat menjijikkan. Tapi nanti kita akan melihat sesuatu yang paling menjijikkan, yaitu membusuknya jasad kita sendiri. Nanti apabila seseorang itu telah meninggal dunia, ruhnya akan menyaksikan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, selanjutnya proses dari membusuknya jasad dia. Yang pertama membusuk adalah mulutnya. Mulut manusia itu yang paling cepat membusuk nanti di kuburan. Karena apa? Karena terlalu banyaknya dosa itu mayoritas umumnya diperbuat oleh dari lisan kita. Makanya mulut nanti itu merupakan pertama kali yang membusuk dari diri kita. Kemudian mata kita, telinga kita, perut kita, dan itu disaksikan oleh kita sendiri. Yang tadinya kita saat hidup di dunia melihat di luar kita yang membusuk, bangkai-bangkai membusuk, nanti kita sendiri akan menyaksikan membusuknya jasad kita yang kita rawat selama ini, yang setiap hari kita bersihkan, kita mandikan. Apabila ada luka kita obati, tapi nanti kita akan melihat sendiri busuknya mata kita, mulut kita, perut kita, kulit kita mengelupas. Kecuali orang-orang yang nanti ditakdirkan oleh Allah jasadnya tidak membusuk. Ada sekitar 10 orang yang jasadnya nanti tidak akan membusuk, diantaranya para anbiya, orang alim, orang yang meninggal dalam keadaan jihad fi sabilillah, orang yang ahli majelis ilmu, orang yang ahli sedekah, orang yang meninggal di hari atau malam Jumat. Nah, itu diantara orang-orang yang nanti jasadnya tidak akan membusuk di dalam kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kuburan itu merupakan tempat yang paling menjijikkan. Maka persiapkan diri kita untuk memasukinya. Ulama mengatakan, bahkan di dalam riwayat hadis itu banyak, bahwasanya ada 3 hal yang menyebabkan nanti seseorang itu akan disiksa di dalam kuburnya. Semoga kita semua itu selamat, amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang menyebabkan seseorang itu disiksa di dalam kuburnya adalah dia ahli ghibah, ahli menggunjing orang lain. Ghibah itu yang bahkan dikatakan mayoritas
seseorang, mayoritas ahli kubur itu disiksa karena 3 hal. Kalau sudah dikatakan mayoritas ini sebagian besar pada umumnya, maka jauhi itu. Sebagian besar pada umumnya, mayoritas orang itu disiksa di dalam kuburnya, satu karena dia itu ghibah, ahli ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan kejelekan orang lain. Orang ini sudah jelek perbuatannya, dia sudah tidak baik, tapi kita selalu membicarakan, itu namanya ghibah, namanya menggunjing. Kalau orang itu baik, kita bicarakan jelek, itu fitnah namanya, lebih besar lagi dosanya daripada menggunjing. Maka jauhi hibah itu harus dijauhi, jangan dibiasakan untuk kita membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Kita hidup ini untuk mencari selamat, maka jangan pernah menyibukkan diri kita untuk sibuk istighfar bi'uyubil khalqi, dengan aib-aib orang lain. Kemudian yang kedua, seseorang itu disiksa di dalam kuburnya, di alam kuburnya karena namimah. Mayoritas ahli kubur itu disiksa karena namimah, adu domba. Omongan si A dibawa ke si B, omongannya si fulan dibawa ke si bosnya. Biar apa? Di antara 2 orang itu saling berantem, saling ribut. Yang ketiga, al-baul, urusan air kencing. Maka hati-hati, jangan sepelekan urusan air kencing. Mayoritas orang disiksa di dalam kuburnya karena urusan air kencing ini. Hati-hati, harus bersih di dalam mensucikannya. Jangan asal-asalan, jangan buru-buru. Sehingga di dalam kitab fikih itu dikatakan, saat kita sedang mencuci, setelah kita buang air kecil, maka disunahkan untuk berdehem. Agar apa? Agar tuntas. Karena apa? Mayoritas di alam kubur orang disiksa itu karena air kencingnya. Yang pertama dia suka ghibah, yang kedua namimah, yang ketiga al-baul, urusan air kencing. Nah, ini 3 hal yang harus kita jauhi, harus kita jaga diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kubur itu sangat mengerikan, sangat menjijikkan, sangat sempit. Untuk itu berusahalah bagaimana caranya kita itu bisa selamat dari keburukan-keburukan fitnah di alam al-kubur. Oleh karena itu kita dianjurkan di setiap sholat kita, di tasyahud terakhir, tahiyat terakhir, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Min adzabil qabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara hal-hal yang di situ akan menerangkan kubur kita, menyelamatkan kita dari siksaan kubur, menghilangkan kesempitan kubur, menghilangkan hal-hal buruk di dalam kubur adalah yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Kalau kita bisa rutin istiqomah sholat 5 waktu, khususnya dalam keadaan berjamaah, maka nanti di alam kubur dia selamat. Kuburnya luas, dipenuhi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran agar kubur nanti diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca sholawat yang banyak, sedekah yang banyak. As-sadaqah tudfi'u harral kubur, karena sedekah itu akan memadamkan, mendamaikan orang-orang yang dikuburkan di dalamnya. Sedekah itu akan menenteramkan kita di alam kubur. Sedekah itu akan mendinginkan, menyejukkan kita di alam kubur. Perbanyak sedekah. Amalan akhir zaman itu perbanyak sedekah, sholawat, sedekah, sholawat. Kalau masalah yang wajib nggak usah dibicarakan. Sholat yang wajib itu pasti, haji yang wajib, puasa yang wajib itu pasti. Tapi yang sunnah yang harus kita tekankan perbanyak, sedekah, sholawat, baca Quran, sedekah, sholawat, baca Quran, istighfar. Nah, itu amalan akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu jangan pernah kita itu ceroboh di dalam hidup kita. Hati-hati, kubur sudah menunggu kita. Kubur sudah membuka lebar-lebar pintunya untuk menyambut kedatangan kita. Sedangkan kita sebagian besar itu masih lalai dengan ancaman siksaan kubur. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, setiap malamnya beliau itu memanggil para ulama, dikumpulkan orang-orang alim itu. Disuruh apa? Disuruh membahas tentang hal-hal yang di situ berkaitan dengan kematian. Entah itu sakaratul maut, entah itu neraka, entah itu tentang alam kubur. Nah, setelah mereka membahas itu, mereka merasa sedih, mereka merasa takut, mereka merasa khawatir, menangis. Setelah menangis selesai bubar. Begitu aja pengajiannya. Setiap malam yang dibahas itu mengenai kematian. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah, aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian untuk menyebut, mengingat, mengkaji sesuatu yang di situ akan menghancurkan semua kenikmatan dunia. Apa? Kematian. Kalau kita itu sedang sumpek, sedang ruwet pikirannya masalah dunia, masalah apapun itu, masalah duit, masalah kesehatan, intinya masalah dunia, coba kata Imam Ghazali, pergi kalian ke kuburan, mengambil ibroh,
mengambil pelajaran, insya Allah hatinya akan lebih tenang karena dia akan mengingat kematian. Sebesar apapun permasalahan di dunia ini, tidak sebanding dengan beratnya permasalahan setelah seseorang itu mati dimakamkan di dalam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari fitnah kubur, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.